Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Muhammad Muarif Nasution. Saya adalah CPNS dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini saya adalah peserta Latsar ke-13 tahun 2023 kelompok 3. Kali ini saya akan membahas tentang praktek Smart ASN dan manajemen ASN di instansi ataupun unit kerja yang saya tempati. Saat ini saya tergabung dalam Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang alamatnya berada di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagai seorang penyuluh pertanian, kami ditempatkan di masing-masing unit kerja ataupun balai penyuluhan pertanian di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Saya ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kejuran Muda, Aceh Tamiang. Balai Penyuluhan Pertanian ini didirikan sejak tahun 2009 bertempat di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Balai Penyuluhan Pertanian merupakan kantor ataupun balai dari para penyuluh dan kelompok tani untuk melakukan penyuluhan dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaku utama, yaitu para petani dan pelaku usaha, yaitu yang melakukan usaha di bidang pertanian. Adapun visi dan misi dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kejuran Muda, Kabupaten Aceh Tamiang adalah visi terwujudnya kemandirian pangan dan kemandirian usaha tani yang berbasis spesifik lokalita melalui pendekatan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Adapun memiliki 5 misi, yaitu 1. Penataan kelembagaan tani dan aspek manajerial melalui penguatan kapasitas pengurus kelompok tani. 2. Menjadikan penyuluh pertanian sebagai agen perubahan dan fasilitator bagi pelaku utama dan pelaku usaha tani, sekaligus berupaya menciptakan jaringan kemitraan dengan instansi dan lembaga terkait secara sinergis. 3. Mendorong pengembangan teknologi dan informasi dalam rangka percepatan pembangunan pertanian. 4. Mendorong pengembangan sektor agribisnis berbasis komoditas unggulan. 5. Selalu siap mengawal dan mensukseskan program-program pemerintah dalam bidang pembangunan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kejuran Muda dipimpin oleh 1 orang koordinator, yaitu Bapak Halomoan Purba, SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kejuran Muda menaungi antara lain 10 penyuluh pertanian yang tersebar ke dalam 10 wilayah kerja penyuluh pertanian. Kemudian ditambah dengan 1 orang mantri ternak dan 1 orang mantri tani. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum ada 3 tugas dan fungsi para penyuluh pertanian. Yang pertama adalah tugas dan fungsi persiapan, kemudian adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Yang termasuk dalam persiapan yaitu para penyuluh akan melakukan yang pertama sekali yaitu identifikasi potensi wilayah. Kemudian ada juga lembar persiapan menyuluh, dan yang ketiga adalah rencana kerja tahunan penyuluh. Kemudian yang termasuk ke dalam pelaksanaan, kita sebagai para penyuluh pertanian melakukan jadwal kunjungan ke lapangan sesuai dengan yang sudah kita siapkan tadi di dalam rencana kerja tahunan penyuluh. Jadi setiap hari, setiap minggunya kita sudah mempunyai kalender kelompok tani mana saja yang akan kita lakukan kunjungan dan kita lakukan penyuluhan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi ataupun pelaporan. Di tahap evaluasi dan pelaporan ini, para penyuluh biasanya umumnya akan lebih fokus kepada 3 indikator, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan para petani tadi. Praktik Smart ASN dan manajemen ASN di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kejuran Muda. Yang pertama adalah kedisiplinan pegawai.
Bagi kami, seorang penyuluh pertanian lapangan, kami akan melakukan kunjungan lapangan setiap harinya sesuai dengan jadwal kunjungan yang sudah kita tetapkan tadi. Walaupun seperti itu, kami akan tetap melakukan absensi, yaitu pada pagi hari, siang hari, ataupun sore hari. Pengembangan kompetensi di instansi saya sebagai seorang penyuluh pertanian adalah kami diharapkan mengikuti training of trainer yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tiap bulan ataupun 2 bulan sekali. Nah, pelatihan TOT ini dilakukan secara virtual ataupun Zoom dengan speaker-speaker narasumber yang terbaik. Pelatihan TOT ini sangat bagus untuk meningkatkan keterampilan ataupun pengetahuan bagi para penyuluh pertanian lapangan. Selain pengembangan kompetensi melalui TOT tadi, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kejuruan Muda juga melaksanakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan 2 mingguan, yakni bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan lain. Dalam hal ini, BPP Kejuruan Muda bekerja sama dengan BPP Kecamatan Tenggulun dan BPP Kecamatan Tamiang Hulu. Di pelatihan 2 mingguan ini kami juga bekerja sama dengan para penyuluh di kecamatan lainnya, berkolaborasi untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik dari masalah-masalah yang dihadapi oleh para penyuluh lapangan. Model penghargaan di tempat kerja. Adapun model penghargaan di tempat kerja, yakni bagi seorang penyuluh pertanian secara umum mendapatkan gaji, tunjangan, kemudian biaya operasional. Adapun model penghargaan yang lain, yakni jika penyuluh tersebut merupakan penyuluh yang aktif berprestasi, maka penyuluh tersebut dapat dicalonkan sebagai penyuluh pertanian terbaik di tingkat kecamatan. Kemudian bisa naik lagi menjadi penyuluh pertanian terbaik di tingkat kabupaten. Kemudian dicalonkan lagi di tingkat provinsi dan dapat dicalonkan lagi di tingkat nasional. Kemudian layanan berbasis IT kepada pihak eksternal. Nah, di Balai Penyuluh Pertanian sudah ada namanya SIMLUHTAN, yaitu Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Nah, di SIMLUHTAN ini ada berisikan data-data kelompok-kelompok tani maupun NIK, luas lahan, kemudian titik koordinat dan komoditas-komoditas apa yang ditanam. Kemudian ada sistem kerja berbasis IT untuk organisasi. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri sudah memiliki, yaitu namanya SIKEPO, Sistem Kepegawaian Online. Nah, untuk SIKEPO ini para penyuluh pertanian dapat mengakses langsung ataupun dapat mengisi langsung kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada hari ini. Dan atasan langsung juga dapat melihat ataupun meng-cross-check langsung kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilakukan pada hari ini juga. Demikianlah praktik Smart ASN dan manajemen ASN di unit kerja yang saya tempati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.